Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramun. Sini guru-guru saya semua ini. Beliau ini ada guru-guru saya, ada Pak Kiai Irwan, Pak Kiai Majidi, Pak Kiai Sudirman, Pak Kiai Ismail. Nah, ini guru-guru saya semua. Ya. Yang kami hormati dan kami muliakan, saya sebut apa ini? Santriwati atau mahasantri ya? Ya, mahasantri. Ya, kenapa mahasantri? Karena mahasiswa menjadi santri. Ya, jadi mahasantri. Ya, baik yang perempuan santriwati maupun yang santriwan. Ya. Alhamdulillah pada malam ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayah pada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam halaqah, ya, pertemuan yang saya rasa pertemuan ini sangat spektakuler ya. Ini kegiatan yang sangat bermanfaat ya, khususnya pendalaman keilmuan agama. Dan tentunya ini juga menjadi sebuah program ya, kalau bisa jangan hanya dari tanggal 7 sampai 18, kalau bisa seterusnya Pak Kiai. Jadi kegiatan-kegiatan ini jangan sampai hanya berapa hari saja, kalau bisa tiap malam, bagus sekali seperti ini sebenarnya. Iya, kalau bisa diwujudkan insyaallah, amin. Ya, kalau persiapan kan banyak juga di sini guru-guru kita ini, ilmunya bisa kita ambil ya. Baik, salawat dan salam kita senantiasa kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, dan juga salah satu fungsi dan tujuan diutusnya Rasulullah ya tidak lain adalah membawa hidayah. Hidayah yang dibawa oleh Rasulullah tentunya adalah dinul Islam, yaitu ajaran Islam, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan hidayah dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu ajaran Islam. Ya, sekiranya tidak ada Rasulullah yang membawa ajaran Islam, mungkin kita tidak hidup sampai saat ini, tidak bisa menghirup udara segar sampai saat ini. Ya, karena itulah salah satu keutamaan umat Rasulullah ya dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kalau umat-umat lain itu yang tidak mau mendengar para nabinya dan para rasulnya, sudah nabinya langsung minta doa, ya Allah, ya hancurkan saja umatku ini, kembangkan saja, ya. Akhirnya dihilangkan, dilenyapkan umat itu. Sekarang mana ada umatnya Nabi Musa? Tidak ada, minta. Ya, sudah tidak ada umatnya Nabi Daud, ya, umatnya Nabi umatnya Nabi Isa alaihissalam sudah tidak ada. Semua yang ada adalah tinggal umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, malam ini kita akan, ya, saya diamanahkan oleh Al-Mukarram ya, membahas tentang moderasi akidah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, moderasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sebelum kita bahas ke sana, ya, jauh ke sana, kita membahas tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Mungkin saya sedikit mengkritisi materi ini, ya, tema ini, ya, terkait moderasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau saya melihat bahwa di sini ada
pemborosan makna. Pemborosan makna. Kenapa saya katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah moderasi? Apanya lagi mau dimoderasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah moderasi. Orang sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah moderasi mau itu. Moderasi mau itu. Kalau sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah moderasi itu. Ya, tapi mungkin saya beralibi bahwa mungkin yang dimaksudkan oleh Al-Mukarram ini, tema ini, mungkin banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi tidak moderat. Apalagi sekarang ini banyak yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalahkan jamaah lain, berarti tidak mau Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya itu. Kalau ada orang yang suka menyalahkan jamaah, ya itu salah, kau kafir, kau munafik, itu berarti sudah tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya itu. Ya, jadi kalau sudah ada Anda dapatkan orang-orang yang seperti itu yang menyalahkan jamaah, ya yang menyalahkan jamaah, berarti itu sudah tidak moderat namanya itu. Ya, jadi mungkin yang dimaksudkan dalam judul ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat. Ya, karena sekarang ini banyak ya, banyak kelompok-kelompok yang lain mengatakan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi di sisi lain dia salahkan orang. Bahkan dia sangat mudah mengatakan Anda kafir. Berarti sudah tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana mengikuti jamaah. Ya, tidak hanya mengikuti sunnahnya Rasulullah, tapi jamaahnya hilang. Itu sudah tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya bagaimana mengikuti yang kelompok yang banyak jamaah. Ya. Jadi orang yang tidak mengakui sahabat tabi'in itu belum bisa digolongkan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ya, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang hidup di masaku, kata Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah saya. Artinya kalau saya sudah wafat, sahabat-sahabat saya itu juga terbaik. Ya, itu juga terbaik. Kemudian apalagi tsummal ladzina, kemudian diulangi lagi satu kali, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelah itu, setelah mereka, artinya kalau sahabat sudah meninggal, muridnya sahabat sampai saat kita ini. Itulah jamaah namanya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui sahabat-sahabat lain, dia hanya ikut kepada Rasulullah, ya itu belum bisa dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dia mengikuti jamaah, bahkan tabi'in. Ya, saya mungkin bisa beri contoh. Mungkin kita bisa lihat ya, kalau ada orang yang suka menyalahkan orang lain, misalnya Anda sholat 8 rakaat tarawih misalnya, kemudian ada yang sholat 20 rakaat atau 40 rakaat, lalu kemudian Anda katakan apa itu bid'ah itu. Itu kan sudah tidak bisa. Ya, kalau dalam konteks ini dia tidak masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena itulah salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sama sekali menyalahkan orang lain. Itu keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita sangat mudah menyalahkan orang lain. Karena kenapa? Karena dia punya rujukan, ada rujukannya, ada sumbernya. Siapa sumbernya? Sahabat Rasulullah. Siapa lagi yang menjadi sumber? Ya boleh jadi muridnya sahabat. Ya, orang yang bertemu dengan sahabat. Ya itu terus sanadnya terus. Selama kita masih punya pegangan, punya sumber, ya kita itu masih digolongkan sebagai jamaah. Ya, banyak contoh-contoh yang lain lagi ya. Misalnya meski tidak ada di masa Rasulullah, di zaman Rasulullah, ya lalu kemudian tiba-tiba ada peringatan itu, ya lalu kemudian kita katakan bahwa itu adalah salah, ya itu juga ya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya itu. Misalnya peringatan Maulid misalnya ya.
peringatan Maulid. Memang mungkin di masa Rasulullah tidak ada peringatan Maulid itu. Ya, tidak ada. Tapi sahabat-sahabat melakukan. Ya, mungkin setelah sahabat itu melakukan. Ya, sebagai bukti kecintaannya kepada Rasulullah. Ya. Dia lakukan itu. Lalu kemudian kalau kita salahkan itu, berarti kita sudah tidak jamaah namanya. Itulah makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ya, baik, ini masih pengantar, ini masih banyak. Nanti ada buku nanti. Ya, ada buku nanti yang bisa kita lihat bagaimana itu usul-usul dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya. Jadi bisa kita katakan bahwa pemikiran keagamaan ini tidak terbentuk dalam satu masa, tetapi muncul secara bertahap. Ya, secara bertahap. Apa maknanya di sini? Pemikiran keagamaan itu tidak terbentuk dalam satu masa. Artinya kita jangan hanya menjadikan satu sumber Rasulullah, tapi juga kita menjadikan sumber sahabat-sahabatnya. Ya. Jangan hanya yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu saja yang diambil, tapi lihat juga apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan tabi'in itu juga menjadi sumber rujukan kita. Ya, itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bisa kita lihat mungkin ada beberapa konteks atau hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita memiliki keanekaragaman ideologi, berpikir, bahkan teologi, ya, akidah, banyak. Ya, itu di dalam itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jauh sebelumnya Rasulullah sudah mengingatkan kita, ya, bahwa al-firqatun najiyah, ya, firqah, kelompok yang selamat itu adalah hanya satu kelompok. Siapa yang selamat itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang selamat. Ya. Jadi kalau tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak selamat, ya. Itu di dalam hadis itu Rasulullah sudah sampaikan itu, ya. Coba bisa kita lihat baca hadisnya. Ya, ini dalam kitab min usuli aqidati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini iftarakat al-yahud ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi ini Rasulullah sudah sampaikan, ya. Ya, jadi di dalam hadis Rasulullah itu jauh sebelumnya Rasulullah sudah memprediksi bahwa umatku nanti ini terpecah-pecah, terbelah-belah. Ya. Meskipun begitu banyak, cuma hanya satu yang selamat. Siapa yang selamat? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama dengan orang Yahudi, iftarakat al-yahud ala 71. Ya, makna 71 kam? Berapa itu 71? Wahid. Berapa wahid? Sabun? Berarti kalau 71 berapa? 71. Orang Yahudi itu terpecah-pecah menjadi 71 golongan. Waftarakat Nasara ala 72 firqah. Dan orang Nasrani itu terpecah menjadi 72. Berapa itu? 72. Ya, lebih banyak lagi. Beda satu. Wa sataftariqu hadhil ummah, dan ke umat kita ini kata Rasulullah itu terbagi berapa? 73 firqah. Ala 73. 73 golongan. Kullaha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Qulna ya man hiya ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah yang satu itu yang selamat? Qala, ya, Rasulullah menjawab, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Barang siapa yang sama yang saya lakukan saat ini, apa yang saya lakukan saat ini itu yang selamat. Ya, pada hari ini kata Rasulullah. Wa ashabi, dan juga sahabat-sahabatku setelah saya.
Artinya, kalaupun kita tidak ikut, tidak bersama dengan Rasulullah, cukup, tidak usah sampai Rasulullah, cukup sahabatnya saja. Terlalu tinggi itu kalau Rasulullah mau diikuti. Ya, terlalu tinggi, sahabat-sahabatnya saja. Itu lagi sahabatnya susah mau. Itu lagi sahabatnya kita mau ikuti susah sekali. Ya, ya. Artinya apa? Ini artinya apa? Ya. Jamaah, ini yang saya katakan tadi. Ahlus sunnah wal jamaah itu bagaimana supaya kita mengikuti jamaah itu. Ya, jamaah itu yang hidup di masa Rasulullah, kemudian punya murid. Ya, bahkan sampai kita ini, kalau kita tidak ketemu dengan sahabat-sahabat, cukup kita baca banyak kan buku-buku ya. Ya, kayak karya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta'nya. Cukup itu. Ya. Cukup itu yang diikuti. Jadi yang begitu bacanya yang diikuti ya. Yang begitu bacanya. Kalau bukan begitu bacanya jangan diikuti. Jangan ikuti YouTube. Ustaz YouTube. Ya, yang begitu bacanya. Ya, kayak guru kita semua ini, guru-guru kita semua ini bacanya di situ semua. Ikuti saja dia. Sudah selamat itu. InsyaAllah. Ya, itu namanya firqatun najiyah, firqah yang selamat. Ya, kalau bukan itu yang diikuti lah, ini yang jadi masalah ini. Makanya banyak kalau ada orang yang suka salah-salahkan orang, kok bidah. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah namanya itu. Ya, 4 mazhab saja itu ya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semuanya jamaah itu. Ya, bisa semua diikuti itu. Bisa diikuti semua. Kenapa? Karena dia yang paling dekat dengan di masa-masa Rasulullah. Jadi setiap 100 tahun itu kata Rasulullah itu selalu ada. Ya, selalu ada yang menjadi tokoh di situ. Ya, itu. Apalagi ya. Kemudian ya, ini sekembanyanya mazhab-mazhab ya. Ya, kalau kita lihat itu mazhab-mazhab itu ada mazhab politik itu apa? Khawarij, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau mazhab kalam atau teologi itu ada Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, kalau mazhab fikih itu ada Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hambaliyah. Nah, ini saking banyaknya ini tadi ya kata Rasulullah memang sudah terbukti ya. Jadi ketika sepeninggal Rasulullah SAW itu sudah terbukti bahwa memang banyak nanti. Ya, tes. Ini suara apa ini? Suaranya di luar ini. Oh, di situ. Oh iya. Tapi ini jam bersuara di tes. Oh iya. Jadi memang sudah prediksi Rasulullah ya bahwa kita ini terbelah-belah banyak sekte-sekte. Cuma yang selamat tadi itu apa? Ahlus sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti. Tapi konteks hadisnya ini dia tidak sebut ahlus sunnah wal jamaah. Cuma dia bilang yang mengikuti saya dan mengikuti sahabat-sahabatku. Itu yang konteksnya. Ya. Jadi Asy'ariyah itu dia masuk dalam mazhab kalam, mazhab akidah atau teologi. Ya, Asy'ariyah. Ya. Nanti kita lihat bagaimana corak pemikirannya ini ya. Bagaimana corak pemikiran akidahnya. Yang mana kira-kira dia masuk golongan di mana dia? Apakah dia golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Ya, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Ya. Jabariyah atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu banyak, ada beberapa di situ. Ya, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya, yang saya ingin katakan bahwa itu adalah representasi dari akidah mayoritas ulama dari masa ke masa. Ya. Jadi mungkin bisa di slide selanjutnya. Nah, ini bisa kita baca di sini ya.
Bisa di sini kita baca. Asy'ariyah itu tidak pernah mengatakan saya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saya ini mengatakan ini Asy'ariyah ini adalah aliran baru. Bukan. Ya. Bukan. Asy'ariyah itu dia bilang di sini ya, di dalam kitab ini ada yang dikarang oleh siapa namanya ini? Ada kitabnya di sini, ya itu dia katakan Imam Tajuddin As-Subki itu dia katakan i'lam anna Abul Hasan. Ini kalau kita mau ikuti ya akidahnya, akidah yang mana yang mau kita ikuti sebenarnya ini. Ya, kalau saya tanya adik-adik mahasantri, akidah yang Anda ikuti siapa sebenarnya? Hah? Akidah apa yang Anda ikuti ini? Yang kira-kira cocok. Ya. Siapa? Mu'tazilah. Qadariyah. Ya, Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah ya, Asy'ariyah kalau akidah. Kita ini kalau di Indonesia ini banyak-banyak Asy'ariyah. Ya kenapa? Karena Asy'ari sendiri tidak pernah bilang ini aliran yang saya buat ini adalah aliran saya, tidak. Cuma murid-muridnya yang bilang itu. Ini sudah kita jadikan saja Abu Hasan Al-Asy'ari itu sebagai pendiri aliran Asy'ariyah. Akhirnya diambillah kata dari namanya Asy'ariyah. Ya kalau kita ini kenapa? Karena Asy'ari, paham-pahamnya Asy'ari itu banyak-banyak yang sunnah. Ya. Banyak-banyak yang apa ini rujukannya adalah rujukan murid-murid sahabat. Bahkan rujukannya juga para sahabat. Ya. Nah ini yang disampaikan oleh Imam Tajuddin As-Subki, dia katakan ilam anna Abul Hasan lan yabda ra'yan wa lam yansha mazhaban wa inna ma hiya muqarribun li mazhabis salaf wa nadilu amma kanat alaihi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kita baca artinya langsung. Ketahuilah sesungguhnya Abu Hasan tak memulai sebuah pendapat baru. Jadi bukan pendapat baru itu Asy'ari. Bukan pendapat baru. Ya, cuma murid-muridnya sendiri mengatakan ada pandangan Asy'ariyah karena saking banyaknya pandangan-pandangan, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah. Ya sehingga dia nobatkan bahwa sudahlah kita ikuti saja Asy'ari. Ya, kenapa? Karena Asy'ari itu pandangannya merupakan penguatan terhadap mazhab salaf. Salaf itu siapa? Jamaah. Jamaah itu siapa? Sahabat. Ya, sahabat. Ini kita belum masuk pada dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Waktu sudah jam berapa? Isa jam 9. Hah? Oh, saya kira jam 9. Ini belum kita masuk ini ya. Kita melihat dulu siapa itu Asy'ari sebenarnya. Dan bagaimana cara pemikirannya Asy'ari. Ya Asy'ari sendiri mengatakan ini cuma penguatan. Penguatan terhadap mazhab salaf. Salaf itu siapa? Apakah gurunya Asy'ari? Apakah ya itu Imam Syafi'i dengan Asy'ari itu jaraknya jauh jaraknya. Di luar Imam Syafi'i. Empat mazhab fikih tadi itu Maliki, siapa lagi? Hambali, siapa lagi? Hanafi, siapa lagi? Hah? Nah jadi mazhab apa jadi? Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ya empat itu jauh. Lebih tua ini empat mazhab ini dibandingkan Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu jaraknya kalau tidak salah empat dekade. Ya, 4 dekade jauh jaraknya. Nah ini Asy'ari ini dia cuma mengambil dari pandangan sini. Artinya apa? Ya sudah, berarti dia sudah sunnah. Ya dia mengikuti jamaah.
Dia mengikuti salaf. Jadi bukan murni pandangannya itu Asy'ariyah itu. Ya, Asy'ariyah itu bukan, tidak murni pandangannya dia, bukan. Tidak murni. Dia cuma mengikut pandangan yang ada di atasnya guru-gurunya. Ya. Beda dengan Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, itu baru semua pandangannya itu, ya. Cuma ada mungkin sedikit ada karena masalah politik mungkin tuh akhirnya dia buat pandangan seperti itu. Kalau Asy'ariyah tidak. Ya, maka penisbatan diri pada beliau tak lain hanyalah pengakuan bahwa beliau mengikuti jalan salaf. Ya. Berbicara dan berpegang teguh dengannya, mendirikan hujjah dan bukti-bukti atasnya. Ini pandangannya ulama tentang Asy'ari. Ya, di yang lain dikatakan di sini fanasaba man ta'allaka al-yawm bi mazhabi ahli sunnah wa tafaqqa fi ma'rifati usuluddin min sa'ir mazahib ila asy'ari li kasrati tawalifihi wa kasrati qira'atin nas. Ya, kita langsung baca saja artinya. Maka hari ini orang-orang yang bergantung pada mazhab Ahlussunnah dan belajar pengetahuan usuluddin. Ya, usuluddin itu artinya ya asas-asas agama. Ya, pengetahuan usuluddin dari semua mazhab disandarkan kepada siapa? Asy'ari. Karena banyaknya karya beliau dan banyaknya bacaan orang-orang terhadap karya tersebut. Dan bukanlah ahli kalam pertama yang berbicara dengan lidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi dia hanya mengikuti. Nah, ini penegasannya di sini. Dia hanya mengikuti tradisi orang-orang sebelumnya untuk mendorong mazhab yang sudah diketahui, yaitu siapa? Mazhab salaf. Ya, mazhab salaf. Jadi sebenarnya ini Anda semua salaf semua ini. Kita ini semua salaf. Ya, salafi. Kenapa? Karena ya jangan takut dibilang salafi ya. Ada juga salafi itu yang ya salafi ya, kita tahu kan salafi caleda ya. Ada juga itu kan ngaku salafi ini kita ini salafus saleh. Ini sebenarnya kita yang salafus saleh itu sebenarnya siapa salafus saleh? Kita ini yang salafus saleh. Salaf itu artinya mengikuti jamaah. Ya, mengikuti jamaah. Ya, baik. Kemudian makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada berapa? 3 kata ya. Ahlu Sunnah Jamaah. Ahlu itu artinya apa? Keluarga atau sekelompok, atau bisa juga ahli. Itu sudah di Indonesiakan. Nggak tahu apakah orang Arab ikut Indonesia atau Indonesia ikut orang Arab. Ahli, fas'alu ahla zikri. Ya, apalagi itu ayatnya. In kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah pada ahlinya jika kalian memang tidak tahu. Itu bisa maknanya seperti itu. Kemudian sunnah. Apa maknanya sunnah? Ya, sunnah itu ada 3 tuh, ada sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah. Sunnah itu yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis ya. Hadis. Jadi ada hadis yang sifatnya qauli, ucapan. Itu hadis. Ada juga sifatnya fi'liyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, berarti itu sudah hadis namanya. Ya. Gerakan-gerakannya Rasulullah itu sudah hadis semua. Hadis. Meskipun dia tidak sampaikan. Ada juga yang disebutkan dengan takririyah. Apa artinya takrir? Penetapan. Ya, ketetapan, penetapan takririyah. Diamnya Rasulullah berarti itu hadis. Ya. Jika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah diam, berarti tanda apa itu? Tanda setuju. Ya toh? Tanda setuju. Kalau orang tua kita sekarang diam, tanda apa itu? Diam tapi merah telinganya. Embok, loka boting. Tapi ternyata emboknya punya pilihan lain, bukan pilihannya. Memokoi, tapi macelah telinga. Diam apa namanya itu? Dia tidak setuju namanya itu. Ya. Jadi kalau ada ya beda kan.
Jadi takrir namanya itu, takrir. Takrir itu diamnya Rasulullah itu ya sudah dinamakan hadis. Ya itu disebut dengan sunnah. Ya kemudian al-jamaah. Ya al-jamaah itu apa? Kelompok. Orang banyak, jamaah. Ya itu tadi ya. Itu tadi bisa kita lihat hadis-hadis yang terkait dengan menjamaah. Ya inna ummati la tajtami'u ala dalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawad a'zam. Ya dari Anas, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Maka apabila kamu melihat perbedaan pendapat, maka kamu ikuti golongan yang terbanyak. Jangan ikuti yang minoritas. Ya. Jadi kalau ada di kampungmu suka salah-salahkan orang, kemudian kamu pindah di kampung lain, tidak ada orang kamu dapatkan seperti itu, berarti apa? Berarti di kampung kamu itu masih minoritas itu. Ya, masih sedikit, bukan jamaah, jangan kau ikuti itu. Jangan ikuti yang ada di kampungmu. Ya misalnya Anda ke kampung, ada Anda temukan selalu salah kafir kok. Kemudian Anda pindah kampung, Anda pergi di kampung lain, Anda tidak pernah dapatkan orang seperti itu. Pindah di kampung lain, Anda tidak pernah dapatkan seperti orang yang ada di kampungmu. Berarti apa? Berarti sudah jelas dia sedikit. Jangan ikuti yang sedikit, ikuti yang banyak, jamaah. Kalau mau selamat, itu disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan salah-salahkan orang. Ya, orang tidak sholat, kafir kok, jangan, tidak boleh. Sampaikan saja dengan baik, sholat ya kan begitu. Ya, ahlus sunnah wal jamaah ajarannya ahlus sunnah wal jamaah seperti itu. Ya baik, kita masuk saja langsung ya. Min usuli aqidati ahlus sunnah wal jamaah. Ya bagaimana, ada kitabnya di situ Ustaz? Ya, min usul. Terus ya boleh ya itu. Ya ini kita habiskan ini malam ya. Wah. Ya, min usuli aqidati ahlus sunnah jamaah. Apa itu usul-usulnya akidah ahlus sunnah jamaah? Bisa langsung saja di daftar pustakanya, fihrisnya, daftar isinya. Ya, usul sunnah wal jamaah. Ya itu boleh. Ya, kita lihat di sini usul ahlus sunnah wal jamaah. Di sini usulnya dasar-dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah itu pertama al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian usul yang kedua, al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bis ma'siyah. Ya, jadi kalau dasar-dasar akidah sunnah wal jamaah itu seperti biasa ya, iman kepada Allah. Bagaimana iman kepada Allah? Ya iman kepada bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dengan tauhid sifatiyah. Ya. Tauhid tauhid sifatnya ya, asma'nya. Ya. Bisa kita lihat di sini dalam bagaimana akidah ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan masalah keimanannya. Di sini ada ya apa itu iman? Iman itu iqrar bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi, yakni iqrar bi anwa'i tauhid tsalatsa wa i'tiqaduha wal amalu biha wa hiya tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyah wa tauhid asma'us sifat. Jadi mentauhidkan, mengesahkan rububiyahnya Allah, kebesarannya Allah. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana kita mengesahkan kebesarannya, rububiyahnya Allah. Ya. Ya. Kita mengesahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, tidak ada pencipta yang selain Dia.
Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberi rezeki. Itu namanya rububiyah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menghidupkan. Tidak ada yang menghidupkan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mematikan. Tidak ada yang bisa mematikan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini artinya apa? Kita mengesahkan kebesaran keagungannya, ya, kemahakuasaannya. Kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu bagaimana kita mentauhidkan, menifradkan, ya, af'alul ibad. Ya, perbuatan-perbuatan hamba allati yataqarrabuna biha ilaihi idza kana mimma sara'ahu Allah. Ya, bagaimana caranya itu mentauhidkan? Ya, mentauhidkan uluhiyahnya Allah. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Dia yang patut disembah. Begitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan, ya. Kita mentauhidkan Allah tentang ketuhanannya. Oleh karena itu jangan berdoa di tempat lain. Berdoa sama siapa? Allah. Kalau ada berdoa di tempat lain berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Dia tidak mentauhidkan ketuhanannya. Ya, kemudian wal khaufi. Siapa yang bisa ditakuti? Hanya Allah. Khauf itu namanya tauhid uluhiyah. Satu-satunya yang kita takuti siapa? Allah. Ya, jangan Ibu Aminah. Ya. War raja. Kita mengharap. Siapa saya ditakuti, ya? Siapa saya ditakuti? Allah. Ya, Allah. Waraja, mengharap. Siapa yang bisa kita harapkan selain Allah? Semua Allah yang bisa kita harapkan. Wal mahabbah, kecintaan kita. Wan nazar, nazar itu pengorbanan. Ya. Wal isti'anah, minta tolong. Wal isti'adzah, ya, apa isti'adzah? Istighatsah. Ya, salat. Anda salat itu berarti Anda mentauhidkan siapa? Ketuhanannya. Tauhid uluhiyah namanya itu. Nah, kemudian tauhid asma wa sifat. Mentauhidkan asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa ini. Biasa Anda dengarin, ya. Kita langsung saja. Bagaimana lagi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, selain tadi iman kepada Allah, malaikat, rasul, apa lagi? Hari kiamat, hari akhir, ya, hari pembalasan, apa? Kadar baik dan kadar buruk. Itu biasa, ya. Sudah paham semua itu, ya. Oke, kita bagaimana lagi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah? Ini yang mungkin sangat terpenting. Al-imanu aslus tsani, yang kedua, asal dasar. Ya, dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana? Al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Iman itu adalah dikatakan, dilakukan dan diyakini. Yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'siyah. Ya. Orang yang taat itu semakin tambah imannya. Orang yang melakukan maksiat semakin turun imannya, semakin berkurang imannya. Ya. Jadi iman itu al-iqraru bil lisani wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Jadi kalau Anda salat, puasa, zakat, pergi juga haji tapi masih suka bully temannya, belum beriman itu. Belum beriman. Ya, masih suka menyakiti perasaan orang lain, belum beriman. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah namanya itu. Bukan, tidak begitu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu antara kata, hati dan perbuatan senantiasa sejalan. Jangan saling baku lambung-lambung. Tidak boleh saling melambung-lambung. Ya, harus sejalan. Jangan lain di hati, lain di mulut. Ya, tidak begitu orang yang beriman. Tidak begitu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah ya begitu. Makanya saya bilang tadi, ini kalau sudah mau dibilang moderat, ya sudah. Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah moderat. Moderat sekali itu. Ya, biar bau salatmu kalau suka kau sakiti orang lain. Ya,
Enggak begitu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Biar bagus salamu kalau bilang sedikit-sedikit bidah, bidah kafir munafik cetak ya. Gitu. Enggak begitu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, enggak suka mengejek. Ya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, hati-hati. Itu tadi kata Rasulullah, satu je selamat. Siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu. Kemudian kita percepat saja. Kemudian Asami. Ini dasar yang ketiga, apa? Ada takfir ahadum minal muslimin. Nah, ini yang saya katakan tadi. Tidak mengkafirkan ahadun. Ya, ada takfir. Ya, di bawahnya. Oke, itu. Nah, ini yang ketiga ini. Ada takfir, tidak mengkafirkan ahadum minal muslimin. Ya. Salah seorang dari orang muslim illa birtikabi, ya, kecuali melakukan nawaqid min nawaqid. Nawaqid pelanggarannya, nawaqid. Ya, pelanggaran ya, Syekh. Membatalkan nawaqid min nawaqid Islam, ya. Ya, membatalkan min nawaqid Islam. Ya. Bagaimana maksudnya ini? Ya, ini saya tadi katakan ini, coba kita lihat, bisa kita lihat ini. Katarkis salati takasula, seperti meninggalkan salat karena dia malas. Tidak boleh Anda menghukum dia sebagai seorang kafir. Bukan tugasnya itu. Ya. Bukan tugasnya itu. Bukan tugas kita itu. Ya, mengatakan dia kafir ini. Apalagi pemerintah dikatakan kafir. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Selama dia tidak syirik, ya, selama dia tidak syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Orang yang tidak salat, ya berarti dia dosa besar. Ya, dosa besar enggak usah dikafirkan, ya. Enggak usah dikafirkan. Cukup disampaikan saja, sempajaki, sempajaki. Madosa itu. Dosa lokkoiro. Ya, dosa besar itu. Kalau tidak sembahyang sudah, tidak usah bilang kafir. Jangan, tidak usah dikasih begitu orang. Tidak begitu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan. Ya. Tidak lama lagi, sedikit lagi. Kemudian ujub walat umur muslimin. Ya, kita wajib taat kepada masalah ini walat umur muslimin, ya, di bawahnya lagi. Ya, aslu rabi, ya, kepada pemerintahan kita. Pemerintah kita wajib taat. Ya, jadi kalau ada orang yang suka menyalahkan pemerintah kita, itu tidak begitu akidah yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak begitu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ikuti saja selama tidak memerintahkan kita untuk melakukan maksiat. Kalau pemerintah kita memerintahkan kita melakukan maksiat, jangan ikuti. Selama tidak melakukan maksiat, ya, selama tidak memerintahkan kita untuk melakukan maksiat. Jadi yang dikatakan apa ini Indonesia ini pemerintahan kafir, maka kita wajib membom. Wah, itu tidak begitu. Nah, bukan itu, tidak selamat itu. Jadi yakin saja kalau ada yang bom bunuh diri di sini, itu tidak selamat itu. Ya, tidak selamat. Yang diiming-imingi karena mau mendapat bidadari, ya, bidadari, bahwa orang yang bunuh diri ini bohongi gereja atau bohongi pemerintah atau merusak fasilitas-fasilitas umum, ya, itu masuk surga tidak, ya, tidak. Ya, itu akidahnya. Kemudian tahrimu al-khuruj ala walat umur muslimin izartakabu, ini hampir sama ini, ya. Ini hampir sama tadi. Dasar-dasar akidahnya Ahlussunnah. Kemudian, ya, ini sudah salamatu qulubi wa alsinatil ashabi Rasulullah. Ya. Ini bisa kita baca hadisnya ini, la tasubbu ashabi. Jadi kita tidak boleh mengejek-ngejek sahabat-sahabat. Sudah aslu Pak. Mami habis. Aslu sadis nih.
Aslus sadis nih. Pokoknya kita balap ini. Makanya saya bilang tadi sampai jam 9 ya. Mana itu aslus? Ya, selamat kulubin. Sadis. As-sadis. Iya, di bawahnya satu. Iya, oke. Nah ini, selamat kulubin wa alsinatihin. Jadi perbaiki ini hati kita dengan lisan kita ini. Kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya tadi. Ya. Itu tadi. Jadi kalau ada yang bilang Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahumma hadina fi man hadai. Salah kok, enggak boleh. Enggak boleh. Atau kau begini je. Tidak kunui. Kunu salah kok, enggak boleh. Itu perbaiki. Ini perbaiki nih. Lisan kita. Ya. Lisan kita. Jangan karena itu juga sahabat itu. Sahabat yang mengatakan itu. Ya. Sahabat. Ini coba kita lihat hadisnya di sini. Coba lihat hadisnya. La tasubbu ashabi di bawahnya. Ya itu di bawahnya. Ya, wa amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithlu ahadin. Coba lihat ini. Ini Rasulullah menekankan ini. La tasubbu, janganlah kamu mencela, menghina sahabat-sahabatku. Fa wallazi nafsi bi yadihi. Ya, dia adalah genggamanku. Law anfaqa ahadukum, sekiranya kalian mau menyumbangkan ya mithlu ahadi zahabat. Apa itu? Separuh emas, ya separuh gunung, ya seperti gunung emas ini taruh gunung ini, separuhnya ini emas semua ini, separuhnya ini, ya untuk menebus itu apa kata Rasulullah di sini? Wala nasibi, ya. Meskipun separuh emas Anda sumbangkan ini, itu belum mengobati perasaan saya kata Rasulullah. Saking saya cintanya kepada sahabat-sahabatku. Jadi kalau ada yang mengejek sahabatku, biar kau tebus itu separuh emas gunung, ya separuh gunung itu yang besar itu emas semua isinya itu belum bisa mengembalikan sakit hati Rasulullah. Makanya jangan boleh ejek sahabat. Tidak boleh ejek teman-temannya. Salah kok. Dia juga punya dasar. Ya, ada dasarnya itu, ada sumbernya. Ya, itu Ahlussunnah wal Jamaah namanya. Ya. Jadi begitulah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bukan orang yang beriman namanya kalau yang begitu ya. Kalau ada orang suka menyalahkan sahabat, menyalahkan kawannya yang punya pandangan yang lain. Makanya jangan berani menyalahkan orang kalau tidak tahu dulu. Ya, harus kita tahu dulu apa anunya. Jangan sampai dia punya mazhab lain, ada mazhabnya. Ya, yang kalau fikih, kalau dalam apa ini fikih untuk ibadah kita ini itu ada 4 mazhab yang kita pegani. Siapa itu? Yaitu tadi Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ya. Itu yang dipegani. Anda mau ikut NU? Ya sudah, berarti Anda betul. Anda ikut mau Muhammadiyah? Ya sudah, berarti betul itu. Karena ada semuanya dasarnya itu. Ya. Anda mau ikuti Tolotang? Apa dasarnya? Mazhab apa itu? Tolotang. Hah? Ya kalau ada mazhabnya ikuti saja, kalau tidak ada mazhabnya ikuti. Ya. Lihat dulu, makanya tidak boleh kita salah-salahkan, Jangan sampai ada mazhabnya tahu. Ya. Itu ya kalau Anda bagaimana akidahnya? Kalau dia akidahnya Asy'ariyah atau Maturidiyah, sudah ikuti saja. Asy'ariyah atau Maturidiyah. Jangan ikuti yang Mu'tazilah, jangan ikuti yang Qadariyah, jangan ikuti Jabariyah. Ya, karena dia belum besar ya. Oke lagi, kemudian mahabbah Ahlul Bait, ya mencintai Ahlul Bait Rasulullah. Kemudian terus terakhir ini tasdik bi karamatil auliya. Ini juga bagaimana kita meyakini kekaramatan para wali. Ande gurutta. Ya. Kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada namanya karamah. Kalau Nabi diberikan kelebihan namanya apa? Namanya apa?
Muslihat? Hah? Oh, mujizat. Bukan mujizat ya, mujizat. Mukjizat. Ya, mukjizat. Kalau orang yang diberikan kelebihan namanya apa? Korama. Itu juga perlu diyakini itu. Ya. Misalnya guru kita semua ini, ya guru-guru kita di sini ini ada koramahnya semua ini. Ya, koramahnya, ikuti saja. Ya, Anda harus yakin dengan itu koramah. Makanya kalau meninggal nanti bacakan Al-Fatihah. Maka ramai. Bacakan Al-Fatihah insyaallah. Ya, bacakan Al-Fatihah kalau meninggalkan nanti ya. Ini bacakan semua Al-Fatihah guru-gurumu. Yang pernah kau ajar bacakan Al-Fatihah. Saya itu kalau lewat di guru tamudalle di kuburannya, enggak pernah itu mulu berhenti itu bacakan alhamdulillah. Baru saya lihat anunya, saya lihat nisannya. Pas bacaan waladhdallin, kulihat tuh nisannya. Lewat lagi. Pulang lagi begitu. Kubacakan itu. Ya, kubacakan semua guru-guru saya di Mangkoso itu, saya bacakan itu. Karena saya yakini karamah itu. Nah, begitulah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau, bukan berarti kita minta-minta di kuburannya para wali, tidak. Karena dia adalah orang yang takarrubnya ila Allah Subhanahu wa taala itu dekat, maka ya maka disitulah kita bacakan saja Al-Fatihah. Insyaallah kalau dia bacakan Al-Fatihah, nah sampaikan tunjuk itu, ya Allah, ada kesian tadi ini lebih cek lah baca datang bacakan Al-Fatihah. Kasih baik lalu itu begitu itu. Ya. Itu Anda yakin saja. Begitulah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ya, saya rasa cukup ini sudah banyak sekali ini. Ya, termasuk ittiba ma jaa fi kitabillah. Ya, kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Dalam hadis Rasulullah, batinan wa zahiran, baik secara batin maupun secara zahir. Ya, ini saya rasa cukup ya.